anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pagi, Bu. Gimana nih kabar hari ini? Luar biasa, Bu. Alhamdulillah, sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Kalian pada ceria-ceria dan semangat ya? Iya dong, Bu. Bagus. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Ayo silahkan pimpin doa. Salsa Bu. Iya boleh, Salsa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Salsa sudah memimpin doa. Iya, Bu, sama-sama. Nah, sekarang Ibu yang presensi terlebih dahulu ya. Anita, Hadir, Bu. Bunga, Hadir, Bu. Citra, Hadir Bu. Lili. Dewi sakit Bu, ini suratnya dititipin ke Sakit saya. apa? Demam Bu, kemarin kehujanan. Oh, demam. Oke, mari kita teman-teman, mari kita doakan Lili ya. Semoga Lili selalu sehat selalu dan kita juga semoga selalu sehat. Amin. Oke, Ibu lanjutkan ya presensinya. Salsa, Hadir. Ratna, Hadir, Bu. Mona. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir. Hanya Lili yang tidak hadir. Ya, Bu. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, lihat sekeliling kalian apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, ambil dan buang ke tempat sampah. Sudah Bu. Sudah semua kembali ke tempat duduknya? Sudah Bu. Sudah, baik, bagus. Oke, selanjutnya keluarkan buku tulis kalian dan juga alat tulis kalian. Persiapkan ya. Sudah Bu. Sudah, oke. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Saya Bu, tahu Bu. Hari ini kalau nggak salah belajar tentang koloid Bu. Iya, betul. Hari ini kita belajar tentang koloid. Iya. Nah, pembelajaran hari ini Ibu harap kalian dapat melakukan percobaan untuk membedakan larutan, suspensi, dan juga koloid pada garam, tepung, dan susu. Nah, yang kedua, Ibu harap kalian dapat menjelaskan perbedaan larutan, suspensi, dan koloid. Nah, yang ketiga, Ibu harap juga kalian dapat menjelaskan sifat-sifat dari koloid. Nah, yang keempat, mengklasifikasikan jenis-jenis dari koloid. Bisa? Bisa Bisa, Bu. Bagus, pintar. Oke, selanjutnya Ibu ada sesuatu nih. Apa tuh Bu? Nanti kalian akan praktikum ya, tapi Ibu arahkan. Ya Bu. Jadi di sini ada garam, ada tepung, dan juga ada susu dan air. Oke, pertama-tama Ibu akan menuangkan garam 1 sendok ke dalam gelasnya. Lalu Ibu tuangkan airnya. Kemudian aduk. Apa yang terjadi anak-anak? Garam larut Bu. Iya, betul, garam larut. Oke, selanjutnya ada yang mau bantu Ibu untuk melaksanakan praktikumnya? Saya Bu. Iya, boleh. Nih, Gimana Bu? sini maju. Nih, kamu tuang tepung sama air secukupnya. Jangan ke sini, sayang. Nah, ke sini. Berarti beda Bu tempatnya Iya, Bu. beda dong. Gitu Bu. Belum lagi. Dah cukup. Oke. Tuang air lalu diaduk ya. Dan tunjukkan hasilnya kepada teman-teman dan sebutkan larut atau tidak larut. Ya Bu. Lalu yang dihasilkan Larut. larut. Oke. Selanjutnya, kamu tunjuk 1 orang yang bisa membantu Ibu untuk menuangkannya lagi susu sekarang. Salsa Bu. Oke, Oke, Salsa, boleh. ayo maju. Oke, ini salsa. Tuang secukupnya aja ya. Ini maksudnya dimasukin ke gelas ini habis itu Iya. kasih air Bu. Iya, betul. Nah, cukup. Lalu diaduk. Jangan pakai sendok itu. Udah Bu. Udah, apa yang terjadi? Dia larut Bu, jadi gampang mudah larut. Oke. Oke. Dari ketiga ini kalian ada yang bisa mengklasifikasikannya ini termasuk apa?
Garam larut, tepung ada yang larut dan tidak larut, sedangkan susu dan air menyatu, Bu. Oke, ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang ingin menambahkan, tidak apa-apa. Menurut kalian nih ya, dari ketiga ini itu termasuk apa sih golongannya? Larutan kah, campuran kah, atau yang lainnya? Saya izin menjawab, Bu. Iya, boleh. Jadi tadi kan udah dilakukan percobaan antara garam, susu, dan tepung. Nah, dari tadi yang dilihat itu kalau misalkan garam sama susu itu kalau dicampurin ke dalam air itu dia mengalami larutan. Nah, kalau misalkan tepung sama air itu tadi kan sebenarnya dia tidak terlarut, makanya dia disebutin campuran. Oke, bagus. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Iya, boleh, Citra. Jadi kalau menurut saya garam dan air serta susu dan air itu campuran homogen, sedangkan tepung dan air adalah campuran heterogen. Bagus. Oke. Jadi good ya Salsa dan juga Citra sudah mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang tadi sempat disebutkan Citra itu ada apa aja? Homogen, Bu. Homogen. Satu lagi? Heterogen. Heterogen. Oke, betul. Jadi ada campuran homogen dan juga heterogen. Ada yang tahu perbedaannya? Campuran yang terdiri dari satu zat yang sama, Bu. Oke, kalau misalnya heterogen? Terdiri dari dua zat atau lebih yang berbeda, Bu. Baik, terima kasih Ratna Damona yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi tadi jawabannya kurang tepat ya. Jadi campuran homogen itu adalah ketika dua zat atau lebih dicampurkan pada satu wadah, dia tidak bisa dibedakan lagi mediumnya, atau medium itu bisa juga disebut pelarut gitu, nggak bisa dibedakan lagi walaupun menggunakan mikroskop ultra sekalipun gitu. Jadi campuran homogen ini familiar dengan kita sebut larutan gitu. Kenapa Jadi, tuh, Bu? iya, karena tadi kan dia terlarut antara pelarut dan terlarutnya itu larut kan, jadi dia nggak bisa dibedakan lagi, makanya disebutnya homogen atau enggak larutan seperti itu. Nah, karena dia tidak bisa dibedakan lagi, maka dia disebut sebagai sistem satu fasa. Oke, mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, dari penjelasan Ibu yang homogen, ada nggak yang bisa mendeskripsikan heterogen menggunakan deskripsi seperti Ibu? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Oke, boleh Salsa. Oh, jadi kalau dalam pendapat saya dari tadi penjelasan Ibu, berarti kalau heterogen ini kan bisa aja jadi bertolak belakang sama yang tadi. Nah, kalau tadi itu kan dia kan tidak dapat dibedakan komponennya. Tapi kalau misalkan heterogen itu menurut saya dapat dibedakan, Bu, komponennya. Itu aja sih, Bu. Oke, bagus Citra. Salsa, maaf ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Campuran heterogen merupakan sistem dua fasa, Bu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Iya, Bu. Oke, baik, kalau nggak ada, Ibu mau menambahkan sedikit ya. Jadi campuran heterogen itu biasa kita sebut dengan suspensi. Ada yang udah pernah dengar suspensi? Belum, Bu. Belum sih, Bu, belum pernah dengar, Bu. Kenapa apaan tuh, Bu? Belum pernah ya? Iya, Bu. Oke. Selain dari dua jenis jadi larutan dan suspensi, ada lagi loh ternyata satu jenis lagi. Ada yang tahu? Koloid ya, Bu? Iya, betul, koloid. Kenapa tuh? Kok sebut koloid? Saya belum tahu sih, Bu. Tadi cuma lihat dari PPT. Oh iya, dari PPT ya. Nggak tahu. Sudah, nggak apa-apa. Jawab tebakan dari Citra bentar loh, walaupun dia cuma nebak. Oke, selanjutnya satu lagi itu namanya tadi benar, koloid. Nah, apa sih koloid itu? Jadi koloid itu ketika dua zat dicampur, dia akan terlihat seperti tidak bisa dibedakan lagi secara penglihatan mata kita. Tapi ketika kita menggunakan mikroskop ultra, dia akan terlihat berbeda, partikelnya dapat dibedakan seperti itu. Itu yang disebut dengan koloid. Nah, koloid ini terdiri dari sistem dua fasa karena tadi dia sebenarnya dia terdiri dari dua zat yang tidak bercampur. Oke, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Nah, dari hasil pencampuran tadi kira-kira ada yang bisa menggolongkannya apakah termasuk larutan, suspensi atau koloid? Saya, Bu. Satu. Saya, Bu. Oke, boleh, Salsa. Itu garam dan air itu larutan sejati, Bu. Ya, larutan. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, boleh.
Tepung dan air itu suspensi kasar, betul nggak Bu? Betul, jadi suspensi ya. Coba si Ratna. Susu dan air itu koloid, Bu. Bagus, pada pintar-pintar semua ya anak-anak ibu. Iya Bu. Ada yang bisa mencontohkan contoh-contoh dari koloid apa aja? Oke, coba kalian pikirkan. Misalnya kalian mencampurkan dua zat nih, gitu. Misalnya air dengan apa gitu. Nah, di situ terlihat larut, tapi sebenarnya tidak larut. Saus Bu? Iya, saus. Ada lagi? Keju, Bu. Ya, betul. Jadi saus dan keju itu hanya segelintir kecil dari contoh-contoh koloid. Oke. Jadi Ibu selanjutnya akan menjelaskan tentang perbedaan ketiganya secara detail ya. Ibu turunkan dulu. Oke. Ibu akan menjelaskan secara rinci perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Jadi menurut karakteristik sifatnya, kalau larutan itu dia homogen seperti yang tadi dijelaskan dan tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Nah, sedangkan koloid itu homogen secara makroskopis. Jadi makroskopis itu yang terlihat oleh mata. Tetapi dia heterogen ketika mikroskopis. Jadi mikroskopis itu yang tidak terlihat oleh mata dan dapat diamati oleh mikroskop ultra. Sedangkan suspensi itu heterogen, jadi dia bisa dibedakan walaupun tidak menggunakan mikroskop gitu. Nah, selanjutnya menurut partikelnya, jadi larutan itu berdimensi atau dimensi itu bisa dikatakan mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah gitu, itu namanya dimensi. Jadi dia kurang dari 1 nanometer. Sedangkan koloid itu berdimensi 1 sampai 100 nanometer. Nah, suspensi berdimensi lebih dari 100 nanometer. Oke, selanjutnya fasenya. Fasenya itu larutan itu 1, koloid dan suspensi itu 2. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Iya Bu. Nah, kestabilannya itu larutan itu stabil karena dia antara larutan dan pelarutnya itu bersatu, jadi dia stabil, jadi tidak ada perbedaan gitu. Nah, koloid itu pada umumnya stabil karena dia hanya secara mikroskopisnya aja yang heterogen, tetapi makroskopisnya masih homogen, jadi dia umumnya stabil, cuma ada yang tidak stabil gitu. Nah, suspensi itu tidak stabil. Oke, selanjutnya menurut penyaringan, jadi larutan itu tidak dapat disaring. Walaupun kalian menggunakan penyaring sekecil apapun, penyaringan ultra, dia tidak bisa disaring. Jadi tetap menghasilkan filtratnya yang sama dengan apa yang kita tuangkan. Gitu. Nah, kalau misalnya koloid itu, dia tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Jadi kita pakai saringan biasa nih, misalnya saringan buat masak, itu nggak bisa. Gitu. Jadi harus pakai penyaring ultra yang benar-benar bolongannya itu kecil. Jadi sesuai dengan dimensi partikel dia gitu. Nah, selanjutnya suspensi dapat disaring dengan penyaring biasa. Mau pakai penyaringan yang buat masak itu bisa. Soalnya dia ukurannya 100 nanometer ya Bu ya? Iya, jadi iya gitu. Jadi bisa dibedakan walaupun penyaringan biasa gitu. Nah, kejernihannya, kalau misalnya larutan itu jernih. Nah, kalau misalnya koloid itu tidak jernih nih, kan tadi nih larutan itu jernih. Mana larutan? Jernih kan? Iya. Walaupun emang warnanya berbeda. Iya. Nah, koloid itu dia tidak jernih. Lihat warnanya, walaupun tadi udah ditambahkan air tetap berwarna coklat. Iya. Nah, sedangkan suspensi tidak jernih. Lihat warnanya tidak jernih. Iya. Ya, oke, seperti itu. Nah, contoh dari larutan itu tadi kan udah ada garam dan air. Nah, bisa juga gula dan air. Terus bisa juga udara yang bersih. Gitu. Nah, kalau koloid itu campuran susu dengan air, bisa juga busa sabun, jelly, mentega, dan juga selai. Nah, suspensi itu tadi contohnya tepung sama air, ada juga tanah dengan air, dan juga air sungai yang keruh. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, gue mau nulisnya. Oke, pertama ada zat terdispersi, yang kedua ada medium pendispersi. Nah, zat terdispersi ini
itu bisa disebut juga dengan zat terlarut ya. Jadi ketika kalian melarutkan sesuatu, nah ini zat terlarutnya. Kan tadi kan seperti garam dengan air, berarti zat terlarutnya apa? Garam sama air. Zat terlarutnya garam. Iya, zat terlarutnya garam. Nah, kemudian medium pendispersinya itu adalah zat pelarut. Jadi yang melarutkan zat terdispersi seperti itu. Kayak misalkan air gitu, Bu. Bukan? Iya, air itu bisa menjadi zat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Iya, boleh Citra, silahkan. izin bertanya Bu, tadi disebutkan contoh dari sol padat itu obat-obatan, berarti itu bentuknya padat ya Bu. Lalu apakah obat-obatan cair termasuk juga ke dalam koloid Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu coba ingin Iya. tanya. Tadi sih menyambung pertanyaan dari Citra, nggak tahu sih Bu ini nyambung apa enggak. Kenapa sebelum kita mau minum obat cair perlu dikocok dulu Bu? Apa itu karena dia koloid? Oke, jadi bagus ya pertanyaannya, dan pertanyaannya itu cenderung sambung menyambung. Oke, pertama Ibu akan menjelaskan dulu yang pertanyaan Citra. Jadi obat-obatan yang itu tadi sol padat, iya benar. Jadi ada yang bentuk padat dan juga ada yang bentuk cair. Nah, bentuk sol padat itu tadi, yang padat itu termasuk sol padat gitu. Seperti yang kita minum misalnya tablet kayak gitu, itu termasuk sol padat. Nah, sedangkan kalau misalnya yang cair itu dia tergolong sebagai emulsi. Ada yang tahu contohnya? Tidak. Nggak tahu sih. Gak tahu. Oke, jadi contoh dari obat yang emulsi itu adalah minyak ikan. Pernah minum minyak ikan? Pernah Bu, pernah. Oh, enak ke? Enak Bu, tapi karena saya alergi jadi nggak Oh, diminum. alergi. Iya, Oke. Oke, jadi dari tadi yang emulsi itu fase terdispersi dan pendispersinya apa? Cair Bu, Cair apa? cair. Apa nih cair? Minyak ikannya. Iya, jadi fase terdispersinya cair dan juga fase pendispersinya cair juga. Jadi dia sama-sama cair dan cair gitu, seperti itu. Oke. Nah, tadi karena dia obatnya emulsi dan kemungkinan ada berupa endapan di bawahnya, jadi harus diaduk terlebih dahulu nih obatnya biar ketika kita menuangkan sesuai dengan takarannya, kita juga akan mendapatkan dosis yang sesuai seperti itu. Cuma umumnya emang emulsi itu kan sama-sama cair ya, jadi endapannya cenderung sedikit. Nah, sedangkan obat-obatan itu ada yang juga obat-obatan suspensi. Nah, yang suspensinya itu yang wajib banget dikocok karena Bisa nyatu gitu ya. iya, betul, susah nyatu karena suspensi kan sebenarnya mereka bisa menyatu ketika diaduk kan. Nah, ketika mereka didiamkan lama dia akan mengendap ke bawah. Makanya sebelum minum obat kita harus mengkocoknya dulu Iya. biar dosisnya itu sesuai. Seperti itu. Apakah sudah jelas jawaban dari Ibu? Sudah Sudah Bu. Bu, terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Iya, terima kasih juga ya atas pertanyaannya. Oke,